Jadi, if dipikir-pikir lagi, are we supposed to be friends lama, and then pacaran bentar, and then nikah? Pupupu. Welcome, girlfriend. Ih, apa sih? Hehehe. Jadi, if dipikir-pikir lagi, are we supposed to be friends lama, and then pacaran bentar, and then nikah? But yeah, back against it, how people see it sih. Kalau for me, abis dipikir-pikir lagi kayak, then what's the point of pacaran kalau kamu nahan-nahan lama di temen, padahal kalian dua-dua udah suka. Tak tambahin dikit ya. Aku tambahin dikit. Kalau yang aku ya, kenapa aku ngomong gitu adalah karena temenan itu adalah masaku mengenali mereka, mengenali kayak kelebihan dan kelemahannya mereka as a person gitu. Karena kan ya itu tadi kamu ngomong itu tadi kan, maksudnya kalau misalnya kita udah suka banget sama orang itu, atau orang itu udah tahu kita suka sama dia akan memperlakukan kita tuh as a princess. Kalau kita cewek ya, as a princess gitu kan. Nah itu yang aku nggak mau terjadi gitu loh kalau pas pacaran. Makanya aku memilih untuk temenan dulu, so aku bisa tahu kelebihan dan kekurangannya mereka. Saat aku tahu kekurangannya mereka, aku akan berusaha mikir dan aku akan berusaha, misalnya gini, kayak kalau misalnya aku pacaran sama dia, aku married sama dia, akankah aku bisa istilahnya menerima kekurangannya dia itu gitu loh? Apakah kita bisa nanti ke depannya aku ada sama kekurangannya dia itu terus gitu loh? Bisa nggak ya? Nah di situ jadi aku temenan itu maksudku adalah mengerti kelebihan sama kekurangannya orang itu, menimbang apakah kamu bisa hidup dengan orang itu dan kekurangannya dia, mengimbangi dia di atas semua kekurangannya. So if you think you can do it, ini despite kita berdoa ya, kita pasti harus berdoa kan guys. Jadi kita harus berdoa dia jodoh kita atau bukan. Nah itu jadi kalau misalnya kita sudah bisa kayak kita ngerasa kayak oke, aku bisa terima kelebihan, aku bisa terima kekurangan dia, so that's when you guys start the relationship gitu loh. Maksudnya dari situ baru kalian pacaran. Nah ini yang lucu sih, aku lupa ini SMP atau SMA ya aku dapat. Pokoknya definisi pacaran adalah menyatukan visi dan misi. I still remember that. Aku nggak tahu, aku lupa SMP atau SMA ya. Kalau SMA, ya. Kamu nggak tahu berarti? SMP sih kita sempat bahas. SMP ya? Ya itu SMP. Kayak aku inget banget dan itu aku kayak langsung terpatri di otakku gitu loh. Kayak kalau pacaran adalah mempersatukan visi dan misi. So we both have vision and mission kan pasti. Dan gimana kita mempersatukan visi misi kita dengan orang itu gitu loh. Kalau nyambung ya wis lanjut istilah gitu loh, kita ya lanjut terus sampai nanti married. Tapi kalau misalnya nggak lanjut, nah di situ gimana kita bisa kayak oke, visimu A, visiku B, bisa nggak ya kita arrange sebagaimanapun supaya bisa jadi C. Or if we cannot, ya udah berarti ya mau harus berpisah gitu, ngerti nggak sih? Jadi dan proses ini bisa nyicil dari berteman. Kita bisa tahu kayak cita-citamu apa sih, mimpimu apa sih, kayak gitu loh. Nah setelah kita mikir, nggak cocok nih, oke, berarti jangan dulu deh, kayak gitu loh, ngerti gak sih? Jadi kayak meminimalisir putus, karena aku nggak suka breakups, everything, no kayak one likes friendship breakups, relationship breakups, right? Jadi kayak ya itu tadi sih. Yang kedua itu mempersatukan visi misi. If we cannot, kayak istilahnya terburuknya kita nggak bisa, ya udah putus, mau gimana lagi. Cuman ya jangan sampai itu terjadi gitu loh. Dan yang terakhir adalah pembicaraan kita kind of everywhere. But let's get back into the topic. Main topic kita tentang ghosting. So ya itu sebenarnya dari kita. Begitu. Nah mungkin ada pesan-pesan nih buat penonton kita jadi, oh my god, buat orang-orang yang nonton. Wait. Okay, before ke pesan-pesan, I have one more thing. Okay. Kadang kan we only see things dari sisi kayak waktu kita di ghosting, dan kita mikirnya langsung kayak all things negative about the person. Dan ya memang salah sih, ghosting memang salah. Kayak you already started, yang mendingan kamu
ended well and everything. Cuman kalau kita lihat dari sisi lain, some people yang ngelakuin ghosting bukannya mau ghosting, karena kayak mereka, ya itu yang tadi aku ngomong, bisa jadi mereka nggak pede untuk melanjutkan, karena kayak habis dilihat-lihat kayak ternyata yang satunya apa ya, kayak above their standards and stuff. Introvert gitu ya, jadi kayak insecure gitu. Jadi apa namanya, ya pokoknya karena insecure itu mereka mundur dan ya balik lagi, kayak mereka pasti nggak mau mengakuin keinsecurean mereka itu, atau mereka punya ketakutan lain yang membuat mereka, ya memang salah sih untuk melakukan PDKT padahal takut. Cuman some people might benar-benar merasain ketakutannya waktu sudah di momen-momen mereka semakin suka dan lain-lain itu, kayak mungkin mereka pemikirannya waktu di awal PDKT-an, paling ya lama-lama bisa jadi kelihatan gak cocok gitu. Cuman ternyata lama-lama kelihatannya lebih cocok lagi, atau ya lebih cocok dan harusnya bisa ke langkah yang selanjutnya. Cuman karena mereka takut dengan komitmen for whatever reasons, bisa trauma, bisa apapun itu, akhirnya they choose to just stop it there. Dan mereka pun juga nggak mau ngasih alasan, karena it's showing that they're weak. People kayak aku nggak mau terlihat di orang kalau aku ini orang yang lemah. Jadi pasti kita bakal nutupin kelemahan kita itu, dan salah satu caranya ya ghosting ini, yang mungkin kayak ya it is really bad. Cuman despite all that things, all the negativity and things, I think kita juga perlu mikirin kayak behind that ada reason. Bisa jadi orang itu ada bener-bener reason yang that personal, jadi mereka choose not to say it. And I guess itu bisa membantu kita untuk apa ya, move on or stuff, yang mau disebut move on or something. Karena kayak coba mengerti dari sisi bisa mereka. jadi kita ngerasa kita ngerti mereka banget, cuman sebenarnya I guess buat PDKT nggak 100% yang kita tahu tentang mereka. Iya, sama sih. Jadi gitu, we need to see both sides. Kayak ya everything happens for a reason kan. Mereka pasti punya reason di balik itu. So ya itu istilahnya buat yang nge-ghosting it's a bad thing. Cuman buat yang di-ghosting ya try to understand them gitu loh. Mungkin ya itu tadi semua alasan yang diomongin sama Francis. Tapi despite that all, buat yang kalian mungkin ngerasa kalian sering di-ghostingin, pesannya cuma satu sih, jangan gampang baper. Kayak dirayu dikit kayak baper. No. Apalagi girls, okay, girls. You need to set your standards. Yes. You need to set your standards. Girls, apalagi di sini kan girls talk ya. Ya, cewek-cewek yang di sini maksudnya jangan sampai dirayu dikit baper, and then kayak ganteng dikit kayak oh my god he's so hot, I like him, I'm in love with him. No, cuman apa sih, punya limitnya kalian sendiri gitu loh, kayak punya standard gitu. Jangan sampai kalian itu cuma apa sih ya, dikit-dikit suka, dikit-dikit baper. No, don't do that. I mean, aku juga suka lihat orang ganteng. Aku juga suka sesuatu yang indah gitu. Cuman itu tadi ya, mengagumi it's fine. Cuman kalau langsung baper itu it's a total no sih kalau menurutku ya. Karena ya itu tadi, cowok itu bisa ngomong gombal. I mean, cowok bisa ngegombal dan cowok bisa kayak I love you, you're so pretty. Itu kayak just kayak kepleset gitu loh, ngomong keluar dari lidahnya tuh kayak kepleset gitu, ngomong kayak gitu tanpa punya perasaan. And then cowok bisa kayak melakukan sweet things tanpa punya perasaan. Ngerti gak sih? Itu sebenarnya itu apa yang aku rasain sih. I mean, it's based on true story, but well, ya pokoknya mungkin mereka menganggap kalian adik, mungkin mereka menganggap kalian best friend, makanya mereka melakukan itu. So jangan baper dulu, jangan baper secepat itu istilahnya. Baper oke lah, ya
pasti kalian baper, kayak pasti kalian langsung oh, tapi jangan langsung kayak I'm in love with this guy. No, jangan, karena kalau mereka tiba-tiba ngilang dan pasti kalian langsung kayak gitu loh. So ya istilahnya ya itu defense kalian sih sebagai cewek or maybe cowok yang mungkin nonton ini, cowok yang hatinya lembut-lembut dan sama cewek-cewek di sini. Ya pokoknya itu tadi sih pesanku buat yang ghosting. Pertama adalah dude, that was so bad. Apa yang kalian lakukan itu adalah hal yang buruk. Jangan lakukan itu. Kalau misalnya kalian takut ngomong pun, gimana ya, kayak ya jangan di ghosting juga gitu loh. Tunjukkan turunnya tuh pelan-pelan gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak misalnya seringnya ngomong, terus pokoknya intinya yang pertama adalah for yang ghosting ini, jangan lakuin itu lagi. Kalau bisa diminimalisir melakukan hal itu, yang suka nge-ghosting baik cewek maupun cowok, jangan lakuin itu. Dan untuk yang di ghosting, yang pertama adalah learn to understand reasonsnya mereka kenapa. Mungkin ya kita nggak mungkin tahu sih reasonnya apa, karena kan kita juga nggak kontak lagi kan. Cuman mengerti bahwa apa yang mereka lakukan itu pasti di belakangnya ada alasannya. Ya mungkin kita nggak tahu, mungkin ya dia malu, mungkin dia takut menyakiti hati kalian, we don't know. So ngertiin aja ya. I know it's hard, cuman mencoba mengerti itu mungkin akan membuat kalian jauh lebih baik dan jauh bisa lebih cepat move on, I think. Dan yang terakhir adalah jangan baper. Okay, guys, girls, jangan gampang baper, jangan cepat jatuh cinta. No, I mean jangan cepat kayak oke, aku suka sama orang ini. No, gitu. Jadi mungkin tertarik boleh lah, cuman kalau suka and then love, jangan terlalu cepat untuk mengotakkan itu. Kayak jangan terlalu cepat untuk memutuskan aku sayang sama dia. No, jangan. Pokoknya selama kamu nggak selama kamu masih belum secure sama perasaanmu dan kamu belum secure sama dianya, jangan dulu. So jangan baper, jangan gampang baper, dan belajar. Okay, teman-teman, our girlfriends. So the conclusion of today's video. Jadi kalian sekarang udah tahu kan apa itu ghosting. Buat kalian yang belum tahu ghosting itu apa. Ghosting itu, well, it's from us. Ghosting itu adalah ketika orang yang sudah deket lama terus tiba-tiba ngilang begitu saja tanpa memberi penjelasan or anything. Pokoknya just gone. Dan hal yang bisa kita lakuin to prevent that is yang udah diomongin sama Gaby barusan, kalau kita nggak boleh mudah memberikan hati kita ke orang lain, apalagi orang yang baru kita kenalin. Bukan berarti kita menutup hati kita atau menutup diri, jadi nggak mau kenalan sama orang lain atau gimana. But you need to know batasnya, the limits of things. Karena what you can control is only yourself. You cannot control what people say. You can only control how your mind consumes those words. And juga hal-hal yang tadi Gaby sempat bicarain. Dan kalau sudah kejadian, menurutku what makes it bakal bisa lebih mudah untuk to move on and carry on with your life is that bisa dari apa yang tadi aku ngomongin, untuk kita lihat point of view orang lain yang mungkin bisa juga terjadi. Lalu kita juga bisa mikir bahwa as easy as just giving the explanation of why they want to stop things, they are not responsible enough to do so, then gimana mereka bisa bertanggung jawab untuk menjaga hati kita ke depannya kalau as simple as just giving an explanation aja mereka nggak bisa. Jadi let's say we are saved from something really terrible from happening to us. Despite ghosting sakit, tapi kayak it could be worse kalau kita lanjutin lagi. And ada mau tambahan nggak gitu? Sama itu yang tadi, yang untuk yang nge-ghosting ya sebenarnya
despite semua alasan kalian, ngeghosting itu nggak baik guys. Ngeghosting itu menyakitkan. Bagi kalian yang ngeghosting dan belum pernah dighosting dan akan melakukan itu lagi, sebaiknya jangan. Karena itu nggak enak banget. Dan gimana ya, kalau misalnya kalian nggak bisa ngomong pun, ya at least jangan kayak tiba-tiba dull, kayak hilang gitu, jangan. Maksudnya jelasin pelan-pelan mungkin, atau enggak mungkin ya mundurnya tuh pelan-pelan gitu loh. Maksudnya jangan yang langsung kayak yang dari tiap hari ngechat terus tiba-tiba nggak chat. Mending kalian pelan-pelan dan kasih kode ke orang itu kalau yo kita mending friend aja. Kalau aku biasanya kalau aku tahu orang itu suka sama aku dan aku nggak tertarik sama dia, aku lebih yang kayak oh you're my best friend kayak gitu loh, kayak oh kamu temanku ya ampun. Be straightforwardin kalau jadi kamu tuh perjelas itu, kamu nggak harus ngomong kayak kita nggak cocok, no, nggak perlu. Cuman kayak kamu perlu kayak mungkin kamu bisa ya itu tadi, ya give close, kayak ya ampun kamu teman yang baik ya ampun kamu temanku yang pengertian ya kayak gitu. Jadi kayak kasih batasannya itu jelas gitu loh. Oke, kamu cuma teman gitu, oke kamu cuma best friend, sampai dia ngerti. Jadi kamu nggak harus langsung hilang, kamu nggak harus langsung ngomong kayak woi kita nggak cocok. Itu akan buat orang yang lain kayak sakit hati pastinya kan. Jadi ya pelan-pelan, step by step, pasti bisa kok. Pasti orang itu juga pasti ngerti dan pasti mereka lebih respect sama kamu gitu. Karena orang yang ghosting itu pasti kehilangan respect dari orang yang di ghosting. Dan jangan sampai kayak gitu. Kita juga nggak mau hal yang buruk terjadi pada kalian, so don't do that. Itu sih dari aku. Ya benar-benar. So ghosting is a no-no, people. You need to remember that. Dan buat yang sudah terlanjur melakukan, kalau kalian mau give explanation, you better give explanation. Cuman kalau you wanna carry on, you carry on, but just never do it again, cause it's nggak ada untung-untungnya sama sekali kalau kalian kayak gitu. And for anyone yang sudah pernah kena seperti itu, don't feel lonely. Some other people pasti juga pernah merasain kayak gitu, dan yes, it does not feel nice at all. And I'm sorry that you need to go through it, but life must go on, and with or without him or her. And kita percaya, kita as in aku dan Gaby percaya, dan semua cewek-cewek di dunia pasti percaya, you can carry on with your life as maybe better than waktu ada existence-nya orang itu. Okay, so that's it from us today, guys. Okay, dan jangan lupa tungguin video kita selanjutnya. Kenapa? Karena kita akan bahas tentang sesuatu hal yang nyambung sama apa yang kita omongin hari ini. So, sebenarnya aku kasih spoiler dikit ya. Itu tentang gimana kamu sayangi dirimu sendiri. How you love yourself with or without him. So, just stay tuned to our next video. Dan jangan lupa untuk isi poll kita kalau kalian follow Instagram kita. Ada poll next week. Don't forget untuk isi. Ya, karena isian kalian itu membantu kita, bukan untuk kayak iseng-iseng aja, no. Cuman karena kita benar-benar harus tahu kan dari sisi kalian tuh gimana sih. Jadi ya itu sangat membantu kita untuk mengerti. So apa Jess? And don't forget to like, comment, and subscribe. And share and hit the notification bell. Bye. Bye.